bisa juga dengan cara disalib. Itu apabila berbuat kerusakan di muka buminya menyebabkan terjadinya korban jiwa yang menyebabkan kematian. Maka dalam Islam membunuh harus dibunuh lagi. Jadi hukumannya dibunuh, mau itu dengan cara dipenggal atau disalib. Kalau seandainya tidak sampai terjadi kematian akibat kerusakan di muka bumi itu, maka caranya dengan cara dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Apabila itu sampai menghilangkan harta benda, misalnya kerusakan di muka bumi, taruhlah seperti apa yang kalian tahu? Penebangan liar, ya, penebangan hutan secara liar menyebabkan terjadinya longsor. Terjadi longsor yang menyebabkan tertimbun longsor itu mati, nah maka hukumannya adalah dibunuh lagi, mau dipenggal atau disalib. Kalau tidak menyebabkan ada kematian, tapi terjadinya misalnya kehilangan harta, taruhlah misalnya kehilangan harta kerusakan misalnya itu ya, bangunan karena longsor itu. Nah maka itu dengan cara dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, sebab disamakan dengan pencurian. Kan pencurian juga hilang harta karena seseorang sesuai dengan firman-Nya, asariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan adalah potong tangannya secara bersilang, potong kedua tangannya. Nah, jadi hukumannya seperti itu kalau menghilangkan harta benda. Tapi kalau tidak sampai menghilangkan harta benda, tidak juga sampai menghilangkan jiwa, maka hukumannya diasingkan. Artinya diusir dari tempat kediamannya. Silakan pergi, diusir dari kampung kita. Nah itu. Supaya apa? Supaya ada efek jerah. Sebab kalau dibiarkan, tahu dia berbuat kerusakan, dibiarkan, nah nanti bahkan akan menimbulkan kerusakan mungkin yang lebih parah lagi. Maka diusir dari tempat kediamannya. Itu adalah suatu hukuman yang merupakan kehinaan di dunia, seperti itu diperlakukannya. Dan di akhirat nanti itu siksa Allah sangat pedih ya. Tapi di surat Al-Maidah ayat 34-nya Allah berfirman, jadi nyambung, jangan hanya membaca di 32 saja sebenarnya. 32, 33, 34 berangkai. Siapa yang membaca ayat 34-nya? Al-Maidah sama. Adiansa. 34. Bahwa yang berbuat kerusakan itu adalah si A misalnya, dia keburu bertobat. Nah, maka kata Allah itu maha penerima tobat. Di dunia tidak akan kena hukuman, baik itu tadi yang dibunuh lagi atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang dan diusir
tidak ada dosa kita itu kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi nyawa masih ada dalam tubuh kita. Makanya jangan sekali-kali kita nunda-nunda tobat karena kita tidak tahu sampai kapan ya umur kita di dunia. Ya. Kemarin ada peristiwa ada di Cihaur Betri ya, yang kena longsor. Kan masih kecil, anak kecil, usia 12 tahunan. Nah, berarti itu Allah tidak mengenal untuk mati itu usia. Apa dia sedang sehat atau sakit, apa dia dalam perjalanan atau di rumah, atau dalam hal yang lain. Terbalang karungnya Bu. Terbalang karung. Terbalang karung. Ayam Bu. Ya, yang lagi dalam karung sama itu ada yang meninggal dunia. Jadi tidak mengenal itu apa sehat atau tidak ya. Nah, itu tidak mengenal sudah tua atau masih muda, maka kita cepat-cepatlah